Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai diabetes mellitus, ya, penyakit kencing manis atau penyakit gula. Kita sudah membicarakan mengenai pengertian diabetes. Diabetes apa pengertiannya sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya. Sekarang kita akan menceritakan tentang penyebab, ya. Walaupun sudah disinggung sebenarnya dalam video sebelumnya, tapi kita ingin menjelaskan lebih jelas, ya. Apa penyebab penyakit diabetes mellitus, ya. Jadi sebelum kita menyembuhkan penyebabnya, kita mencoba memahami diabetes ini, ya. Penting untuk memahami bagaimana badan atau tubuh kita ini menggunakan glukosa, ya. Jadi yang berkaitan dengan glukosa ini adalah hormon insulin, ya. Hormon insulin ini diproduksi oleh pankreas, terutama sel-sel beta dalam pankreas, ya. Pankreas ini ada berapa sel jenisnya, ya. Jadi ada beberapa jenis sel. Jadi sel yang memproduksi insulin ini adalah sel-sel beta. Jadi insulin ini adalah hormon yang berasal dari kelenjar pankreas yang berada di belakang dan di bawah lambung, ya. Jadi sebelah kiri dekat lambung dia. Jadi kalau di bedah perut ini dia di bawah lambung, ya. Di belakang dan di bawah lambung, belakang bawah ke bawah gitu. Jadi pankreas ini melalui sel-sel betanya akan memproduksi insulin dan melepaskan insulin ke dalam aliran darah. Jadi begitu seorang makan, ya, makan terutama karbohidrat. Jadi makanan-makanan yang ada karbohidrat seperti nasi, tepung, umbi-umbian, ya. Nah ini kue, cake, ya. Ini cake ini kan ada tepungnya, tepung terigu, ya. Nah ini kalau makan seperti tadi yang sumber-sumber karbohidrat ini diserap oleh darah. Begitu masuk darah glukosa itu, badan akan memberi sinyal kepada pankreas untuk melepaskan insulin ke dalam darah. Jadi insulin akan bersirkulasi dalam darah dan membantu akan membawa glukosa masuk ke dalam sel-sel, ya. Apakah sel-sel liver, sel-sel hati, sel-sel otot, ataupun dan sel-sel otak. Pokoknya dalam sel lah, ya. Karena penting sebagai sumber energi dari sel, ya. Jadi dengan adanya insulin, kadar gula atau glukosa dalam darah ini akan menurun, ya. Begitu kadar glukosa turun, produksi atau pelepasan insulin juga menurun, ya. Jadi kalau sudah sampai kadar normal, insulin tidak dilepas, ya. Seperti orang puasa gitu, ya. Karena kadar glukosa darahnya normal saja, ya, dia tidak melepaskan insulin. Tapi begitu dia nanti buka saum, ya, itu orang yang saum nih, saum Ramadan. Kan mulai dari subuh, adzan subuh mulai start saum, ya. Karena glukosa darahnya rendah, ya, kadar normal, insulin tidak dilepas, ya. Jadi begitu nanti dia makan manis saja, makan kurma, minum manis, nah kadar glukosa darah meningkat, insulin pun akan dilepas, ya. Apa fungsi glukosa, ya? Glukosa ini adalah sumber energi untuk sel-sel yang membentuk otot dan jaringan lain, ya. Nah, glukosa ini berasal dari dua sumber utama. Dari makanan, kalau dari badan dari liver, ya, dari hati. Jadi gula diserap ke dalam aliran darah melalui usus, ya, dari makanan, dan dia akan memasuki aliran darah dengan bantuan insulin masuk dalam sel, terutama sel-sel hati. Sel-sel hati atau liver ini akan menyimpan glukosa menjadi
glikogen ya, glikogen atau glycogen ya, glycogen. Jadi menjadi glikogen dan akan dikeluarkan nanti menjadi glukosa kembali ya. Jadi saat kadar glukosa rendah ya, seperti saat Anda belum makan ya, saum tuh. Jadi hati akan memecah simpanan glikogen menjadi glukosa. Jadinya makanya kalau orang yang terlampau lama tidak makan, ini bisa terkena penyakit liver ya. Penyakit liver ya, jaundice jadinya. Kenapa? Livernya akan dipecah terus, simpanan glikogennya akan banyak berkurang ya. Sehingga dia akan menjadi radang, inflammation ya. Jadi dengan pelepasan glikogen menjadi glukosa ya, akan glukosa darah akan meningkat ya. Jadi penyebab pasti dari sebagian besar jenis diabetes ini sebetulnya tidak diketahui ya, apa penyebab pastinya. Dalam semua kasus, gula atau glukosa akan menumpuk dalam darah, dalam aliran darah ya, bukan dalam sel darah, dalam aliran darah. Ini karena pankreas tidak menghasilkan insulin dengan cukup. Jadi diabetes type 1, tipe 1 dan tipe 2 ini dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi tidak jelas apa faktor-faktor tersebut. Kemudian ada juga penyebab-penyebab lain dari diabetes ya. Selain tipe 1 dan tipe 2 serta gestational diabetes ya, diabetes pada orang hamil, sebagian kecil ada orang-orang yang mengalami diabetes karena penyebab lain. Di antaranya apa? Di antaranya ada yang disebut dengan sindrom diabetes monogenik. Jadi monogenic diabetic syndrome. Ini seperti neonatal diabetes, diabetes pada bayi yang baru lahir ya. Dan juga pada remaja yang disebut dengan maturity onset diabetes of the young, MODY ya. Jadi diabetes yang berlaku masa puberty ya, maturity ini puberty ya, dari remaja ya. Jadi begitu remaja itu mengalami maturity, puberty ya, pubertas ya, akil balik ya, dia akan menderita diabetes ya. Nah, ini sindrom, apa penyebabnya juga nggak jelas ya. Kemudian ada lagi karena penyebabnya penyakit pankreas eksokrin ya, seperti cystic fibrosis dan pankreatitis ya, pankreatitis, radang pada pankreas. Kalau dia radang, rusak mungkin sel-sel betanya ya, sehingga tidak menghasilkan insulin. Kemudian ada juga diabetes yang karena menggunakan obat-obatan atau bahan kimia ya, seperti penggunaan anti radang, glukokortikoid ya, dalam pengobatan AIDS ya, HIV ya, AIDS acquired immunodeficiency syndrome. Ini karena virus HIV, HIV, human immunodeficiency virus ya. Karena penyakit ini digunakan obat-obat untuk mengobati penyakit ini ya, atau setelah transplantasi organ ya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab lain diabetes ya. Dan karena jenis diabetes ini jarang terjadi, biasanya sering terjadi salah diagnosis ya, sebagai jenis diabetes lainnya. Jadi penting ya untuk mengetahui jenis-jenis diabetes ini yang umum maupun yang tidak umum ya.
Dan untuk lebih lanjutnya satu demi satu akan insya Allah kita bahas ya, akan kita bicarakan. Mulai dari nanti yang namanya keadaan pre-diabetes atau pra-diabetes, diabetes tipe 1, tipe 2, tipe gestasional ya, diabetes pada orang hamil ya. Kemudian ada nanti diabetes yang tadi ya, yang penyebabnya itu tadi ada beberapa penyakit ya, termasuk obat-obatan dan bahan kimia ya. Insya Allah kita sambung dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.